Sehingga saya berpikir ini perusahaan baru ini adalah istilah saya ular ganti kulit. Kulitnya dari PT Meru Seputan berubah lagi ke PT TMS. Terima kasih. Ya, kalau ditanyakan kepada saya mengenai sekilas pandang tentang masalah pertambangan di daerah Kabupaten Sangihe, maka saya selaku ketua komunitas masyarakat pemilik tanah dan penambang tradisional, kami berjuang pada waktu itu tentang permasalahan ini dari tahun 1985 dan seterusnya. Memang sangat mengalami banyak hal yang kadangkala tidak masuk akal secara pemikiran manusia, apalagi masyarakat arus bawah tentang masalah pertambangan. Sebab pertambangan ini sejak tahun 1985 sampai 1986-87, pertama-tamanya perlu kita maklumi, itu telah diperbolehkan oleh Bupati Sangihe saat itu Bapak Andres Lutia, di mana masyarakat yang ada di Desa Lapango sebelum ada terbuka tambang emas di Bowone telah diperbolehkan untuk menambang dengan ketentuan bahwa setiap penambang atau pemilik tanah yang masuk ke kebun walaupun tidak menambang, naik kelapa, naik pala, atau apapun demi kebutuhan dari kebunnya, harus ada surat jalan dari kepala desa. Waktu itu kepala desa adalah saudara Jetro Mananohas almarhum. Nah, pada saat itu rakyat diperbolehkan dengan dimintakan retribusi setiap hari Rp1.000. Yang saya daftar waktu itu ada kurang lebih 6.000 penambang. Jadi Pak Bupati mengeluarkan 3 kartu. Kartu merah, biru, kuning. Setiap minggu berubah-berubah dan harus membayar retribusi per kartu itu masuk menambang atau kupon ke kebun, membayar Rp1.000. Nah, kita kalikan 6.000 orang per hari, kali per minggu, kali per tahun. Nah, itu berlaku sampai berapa tahun? Tidak tahu dananya itu kemana, kami tidak tahu jelas. Tiba-tiba suatu ketika ada penertiban bahwa dikatakan penambangan itu adalah penambangan liar. Sehingga diturunkanlah petugas-petugas dari Manado untuk menertibkan. Di dalam penertiban itu para petugas ya sangat bersikap arogan dan sangat keras. Ada masyarakat ditangkap, dipukul, sampai saudara Winter itu rahangnya patah. Dan bila mana ada diketahui ada penambang-penambang, maka ditangkap, rambut panjang digunting, disuruh makan, rep-rep batu-batu yang ada disuruh makan. Kemudian pada saat itu pemuda-pemuda itu diborgol sampai 4-5 orang digandeng-gandeng dengan borgol, baru didorong dari atas pegunungan ya sampai 10 meter ke bawah dengan terputar-putar, tergiling-giling. Ini pada saat itu, sehingga situasi semakin terjadi kemelut.
Mengapa masyarakat tidak mau berhenti menambang? Itu oleh karena masyarakat sudah terlanjur, karena pernah diperbolehkan oleh bupati, diperintahkan masyarakat pinjam uang sesama mereka, ada yang pinjam di bank, ada di toko ambil mesin. Nah, pada saat semua itu belum terlunasi, tiba-tibalah petugas-petugas dari Manado turun. Pada saat mereka turun, semua para penambang tidak boleh masuk sama sekali. Sehingga pada saat itu masyarakat tidak masuk, tetapi para petugas menggunakan para pemuda-pemuda yang ada di tempat, lalu mereka masuk malam-malam dengan waktu itu istilah ninja. Semua lubang-lubang kami dihancurkan, mereka hanya mengambil hasilnya. Ini para petugas. Masyarakat tetap kucing-kucingan, walaupun dipukul, tetapi tetap akan berusaha untuk mau mencari ganti keuangan-keuangan yang mereka pinjam, baik di teman-teman, baik di toko, baik di bank. Nah, pada saat itu mereka sudah tidak lagi dapat melaksanakan pekerjaannya karena dijaga ketat, namun hasilnya petugas yang ambil. Sehingga seterus-menerusnya terdiam. Pada waktu itu zamannya PT Mear Soputan Mining. Sehingga masyarakat pada waktu itu pergi ke base camp, ratusan masyarakat lalu menggempur base camp. Ini historisnya yang ada di Tomalede, sehingga PT Mear Soputan saat itu angkat kaki. Menjelang berapa tahun tidak pernah muncul. Tiba-tiba akhir-akhir ini muncul lagi yang disebut PT TMS yang saat sekarang ribut-ribut. Nah, pada saat mereka datang lagi, belum pernah eksplorasi, tapi sudah menyatakan eksploitasi. Sehingga saya berpikir ini perusahaan baru ini adalah istilah saya ular ganti kulit. Kulitnya dari PT Mear Soputan berubah lagi ke PT TMS. Tapi ya saya tidak mencampuri hal itu karena itu internalnya perusahaan. Namun semakin itu banyak-banyak yang muncul tampil menjadi pahlawan, memperjuangkan sangir, memperjuangkan masalah rakyat, mau menyerang perusahaan yang kadangkala berpihak kepada rakyat, tiba-tiba juga kadangkala berpihak kepada perusahaan, menyerang rakyat. Nah, ini membingungkan. Nah, ini yang jadi kekacauan. Pada saat mereka itu tampil menjadi pahlawan, kami diam. Kami jadi penonton yang aktif, pemain yang pasif. Karena apa? Kami tidak mau terjadi bentrok di lokasi yang dapat merusak stabilitas keamanan di daerah tersebut. Nah, sehingga ada yang mau berteriak sana sini, kami diam. Sampai saat sekarang ini, sejak tahun 1985, organisasi kami ini komunitas masyarakat pemilik tanah dan penambang tradisional, saya ketuanya. Ada resmi persyaratannya. Nah, pada saat itu kami ya tetap loyal menjaga stabilitas keamanan. Walaupun pada saat dulu ada penertiban dari pihak kepolisian di Kapolda, maka pihak-pihak kepolisian di Tahuna baru tertibkan ke sana. Sudah selesai lagi penertiban, sudah mulai aman, justru mereka lah yang masuk untuk menambang. Apabila ada ubat-ubat sianida dari Manado ditangkap, mereka jual lagi di lokasi. Jadi sebenarnya terjadi tumpang tindih, mana yang benar, mana yang legal, mana yang ilegal. Karena legal jadi legal,
legal jadi ilegal. Nah, ini sangat simpang siur. Selama dari tahun 1985 sampai tahun 2025 ini 40 tahun kami menanti tentang keamanan, ketenangan rakyat supaya bisa dapat memanfaatkan hak-haknya sesuai undang-undang pertambangan. Karena rakyat menambang itu adalah peningkatan ekonomi demi untuk negara melalui pertambangan, namun di bawah pengawasan pemerintah. Sehingga saya sebagai ketua komunitas masyarakat pemilik tanah dan penambang tradisional dalam penantian yang cukup lama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, yang sangat peduli untuk mengamankan situasi ini supaya tidak akan menjadi masalah konflik yang tidak ada, yang berkepanjangan, yang tidak ada jawabnya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Gubernur. Dan saya berharap kepada adik-adik teman-teman yang ada, kita patuhi perintah Bapak Gubernur. Rakyat sudah boleh menambang, dari rakyat untuk rakyat, tapi ingat, dengar pesan Pak Gubernur. Jangan ada keributan, jangan ada kekacauan, harus jaga lingkungan hidupnya, dan jangan ada semua orang yang tidak tahu tentang masalah pertambangan mau masuk macam-macam dengan arogansi masing-masing. Mari kita hentikan, kita patuhi dan kita dengar dan kita hormati keputusan Bapak Gubernur demi pengamanan yang selama ini 40 tahun kacau di daerah pertambangan Sangihe Selatan. Yang ribut-ribut ini terus terang hanya ribut, oh Sangir mau hancur-hancur, yang bagaimana? Mereka yang ribut-ribut tidak ada titik tanah yang ada di kampung. Kalau kami ini punya tanah, saya pemilik tanah, saya dilahirkan di Desa Lapango dan kami punya tanah. Kami berhak berteriak itu tanah itu. Sebelum tahun 1945 itu kan sudah dimiliki oleh nenek moyang kami. Berarti kan itu juga sebagai hak-hak rakyat. Karena negara ini ada rakyat. Rakyat ini ada negara. Jadi sebenarnya haruslah tata dengan baik. Jadi sudah bagus sekali kebijaksanaan, kearifan dari Bapak Gubernur saat sekarang ini. Saya salut dan saya menjunjung dan menghormati. Mari kita menunjang kebijaksanaan Bapak Gubernur saat ini. Semoga beliau diberikan rahmat kuasa dari Tuhan supaya dapat memimpin rakyat-rakyatnya secara aman, bebas dari segala kemelut-kemelut yang tidak ada asas manfaat. Saya kira terima kasih atas pandangan saya sekilas tentang masalah pertambangan ini. Dan nanti kami akan bicarakan lebih lanjut bagaimana ketentuan-ketentuan persyaratan untuk menambang. Tidak boleh seberangan menambang, tidak ada aturan. Tentu ada wilayah pertambangan rakyat mana, izin usaha pertambangannya mana. Jangan mentang-mentang ada koneksitas, lalu berbuat sewenang-wenang. Karena saya, karena aku, bukan karena dia. Ini nanti akan hancur lagi. Marilah kita hormati sekali lagi kearifan kebijaksanaan Bapak Gubernur yang kami hormati, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus SE. Tuhan memberkati.